benar. Aku bukan nih ya. Assalamualaikum Bu Cece, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? Baik, sehat. Masih jet lag atau udah? Ya, udah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana? Jadi berapa lama di Jerman, terus apa aktivitasnya di sana selama sana, dan ada satu hal yang bisa dibagi nggak ke kita nih? Ada banyak lah yang bisa dibagi ya. Cuman Hmm. saya coba pilah dulu. Ya alhamdulillah hampir sebulan di Jerman, tapi itu seperti kalau ibaratnya teman-teman yang punya anak di pesantren tuh kayak nengok anak di pesantren. Oh, Kan nggak langsung bisa nyambung semua diskusinya, apalagi 4 tahun ya. Kalau sebulan sekali aja kita nengok iya, anak itu iya, kayak iya. gimana gitu. Kita hati-hati menjaga gitu. Nah ini 4 tahun. Amancu, anak, mantu, cucu. Cucu, Jadi amancu. kita ketemu setelah 4 tahun nggak pernah ketemu. Walaupun sempat video call dan sebagainya. Hmm. Ada satu lah yang ingin saya ceritakan benar gitu ya. Sebenarnya apakah ini sudah kita miliki atau belum? Hmm. Dari satu cerita, beberapa kali kita perjalanan, saya dan Pak Hari suami gitu, kan udah lumayan umurnya ya, jalan sama cucu saja, Iya, tanpa iya. anak-anak dan mantu gitu kan. Bertiga kita jalan. Nah kalau kita mau melakukan perjalanan itu ada dua pilihan, mau pakai kereta atas, ini sebutnya S-Bahn, itu keretanya di S-Bahn. atas, kelihatan semua Oh, pemandangan di atas permukaan tanah gitu maksudnya ya? ya. Oh, iya, iya. Pilihan kedua adalah kereta di bawah tanah, Bawah tanah. namanya U-Bahn, Uban. under the linen gitu. Oh. Di bawah semua, di bawah semua. Oh. Kalau misalnya saya boleh tanya Pak Lutfi, kalau Pak Lutfi mau milih kereta yang di atas apa kereta yang di bawah? Kalau saya kan orangnya menyesuaikan keadaan. Saya ini adaptif orangnya. Ya. Kalau yang sedang cari inspirasi, saya akan pilih di atas. Nah, Tapi kalau sedang ngantuk, saya pilih bawah. Jadi nggak perlu pemandangan. itu terjadi pada anak usia 3 tahun. Oh ya, dia milih mana? kalau anak-anak sih pastinya kayaknya ya, dia akan karena dia butuh explore, butuh inspirasi gitu ya. Dia pasti akan milih yang atas karena mungkin akan. Oh gitu ya. Betul banget gitu. Eh, Jadi setiap perjalanan, mau perjalanan bertiga gitu, kita nanti naik S-Bahn ya Aki gitu. Dia selalu udah punya statement-statement oh iya gitu. iya. Padahal buat kita yang seusia begini, Mhm. naik kereta yang di atas itu sedikit liftnya. Oh. Jadi kita harus bawa stroller, naik tangga gitu ya, atau turun tangga, itu kan repot buat Iya kita iya orang iya tua. iya iya. Walaupun mungkin liftnya ada, tapi kita yang nggak hafal lokasinya Oh gitu. iya iya. Nah betul. kalau U-Bahn yang di bawah itu banyak tersedia, lift itu mudah gitu. Mhm. Jadi kalau kita jalan bertiga udah bikin perjanjian dulu, boleh nggak kita nanti naik U-Bahn gitu kan? Iya, Akhirnya iya. negosiasi biasanya Nego terjadi dulu gini, ya. berangkatnya naik S-Bahn karena masih terang, Ah. pulangnya udah gelap naik U-Bahn gitu. Oh. Nggak apa-apa nanti pulangnya naik U-Bahn, si Usman ini udah bisa negosiasi. Woi, mantap mantap. Tapi terus kita tahu, kita jawaban nanti kan Aki jadi harus balik. Tenang Ki, nanti pasti ada yang mau nolong katanya gitu. Oh. Ini anak usia 3 tahun Udah udah tahu ya. dapat clue Mhm. di perjalanan itu setiap kita yang kesulitan pasti akan ada yang mau menolong kita. Oh iya iya Coba. iya iya. Kok bisa ya dia Iya, nangkap iya, gitu iya, ya? iya. Nah, itulah yang saya pendam tuh Pak Iya Lutfi. iya 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 iya. Kok bisa dia menangkap itu Bisa ya? gitu? Di masyarakat Jerman loh ya. Iya iya iya. Dan iya. itu otomatis terjadi. Hmm. Jadi setiap kita ketemu kesulitan, entah itu bawa koper, bawa barang, bawa stroller, kalau kita kesulitan turun tangga atau naik tangga, pasti ada yang langsung ngangkat. Oh, Sini, Pak, membantu saya ya, bantu. bener-bener ini ya. Benar-benar Pak Lutfi. Hmm. Itu dari mana itu kalau bukan Iya, iya. kalau bukan sudah menjadi kebiasaan mereka. Iya 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 Nah, iya. itulah yang saya tangkap. Hmm. Di dalam Islam itu kita sebut dengan nafi only, menolong, orang memberi lain. manfaat kepada orang lain. Iya ya. iya iya betul. Hadisnya juga ada gitu kan. Khairun nas Anfa'um linnas. Wah, itu baik manusia adalah orang yang paling memberi manfaat buat kepada orang lain. Itu moto saya tuh. Nah, Moto itu, hidup. wah cocok banget dong berarti. Bener-bener loh itu. Tapi itu di dalam Islam. Mhm. Kita nggak ketemu masyarakat yang Islamnya udah kuat di sana gitu. Ya. Nah, itu yang jadi PR. Oh, iya, PR iya, di iya. kepala saya sampai saya ketika ketemu sama orang Indonesia yang sudah lama di Berlin, Mhm. 15-17 tahun, itu yang saya tanya. Kok Iya, bisa ya masyarakat di sini tuh udah punya kebiasaan itu Mhm. dalam dirinya gitu. Mhm. Apa yang membuat dia begitu gitu kan? Ya, saya cari tahu deh. Nah, kira-kira Pak Lutfi dulu deh cerita. Kenapa itu jadi moto Pak Lutfi? Kenapa jadi moto saya? Karena pasti semua orang, ya saya terutama ya, saya pengen menjadi orang yang terbaik lah, orang yang terbaik. Dan ya apa namanya, ya kita coba cari clue lah gimana sih jadi orang yang terbaik. Karena
siapa sih nggak pengen jadi yang terbaik gitu ya. Kita pengen jadi juara kelas, pasti kan kenapa? Karena kita pengen yang terbaik. Kita pengen jadi juara di perlombaan, kenapa? Karena kan kita jadi yang terbaik gitu ya. Nah, eh, itu kan mungkin di mata manusia ya hebat, yang juara satu lah, yang ranking pertama dan seterusnya. Nah, apakah cukup sampai di mata manusia saja? Kalau saya sih enggak, saya pengen kebaikan saya itu tidak hanya di mata manusia tapi juga di mata Allah gitu ya. Nah, makanya saya cari clue nih, akhirnya ketemulah sama hadis itu tuh. Itu hadis ya Bu Caci ya? Ya, Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat buat orang lain. Itu tuh. Jadi saya ingin menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain lah. Itu Bu Caci. ya, jadi hadisnya riwayat Tobroni. Hmm, Tapi itu Tabrani. penggalan yang kedua. Orang yang dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling Bermanfaat buat bagi orang manusia. lain. Di depannya adalah orang beriman itu bersikap ramah. Dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak bersikap ramah. Jadi di dalam diri dia memang ada keramahan itu. Nah, keramahan itu yang nanti didefinisikan dengan apa yang Pak Lutfi sebut tadi.